Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Para habaib, para masyayikh, hadirin hadirat ingkang dimulyaki oleh Allah. Makaten demikianlah apa yang sudah kita laksanakan beberapa tahun di Pondok Pesantren Darul Mustafa Putra Darul Quran Az-Zahra Putri. Mulai tahun 2003 kita dirikan pondok ini sampai sekarang 2021. Berarti sudah 18 tahun mengalami beberapa perubahan-perubahan sistem pendidikan. Dari perubahan-perubahan tersebut kita garis bawahi bahwa yang terbaik itu justru yang kita terapkan dulu. Di awal-awal kita mendirikan pondok ini sesuai dengan yang diterapkan oleh beliau Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir Az-Zegaf Pasuruan pada waktu saya dulu pertama kali di sana. Jadi dulu saya terapkan di sini tidak ada kelas. Tidak ada kelas, yang ada adalah ngaji. Begitu selesai faham, ngerti kitab baru kita naikkan. Itu sudah berjalan bertahun-tahun. Sistem tanpa kelas. Fikih jenjangnya mulai dari dakhirah sampai terakhir minhajut talibin. Untuk tajwid ada sendiri, tajwid, fikih, tajwid, nahwu, shorof, lughatul arabiyah dan sebagainya itu ada jenjangnya sendiri. Tidak ada kelas, yang penting faham baru naik. Tidak faham baleni lagi, kalau sudah faham boleh naik. Kadang-kadang fikihnya masih Safina tapi nahwunya dia sudah di Alfiyah. Jadi tidak ada kelas-kelasan. Itu berhasil. Dan alhamdulillah sebagian ada yang ngajar di mana-mana banyak yang sudah ngajar. Bahkan di tempatnya beliau Habib Taufik banyak yang ranking. Kemudian sistem kita gunakan sistem kelas, kita rubah. Ternyata kurang berhasil. Karena sistem kelas ini kelemahannya, misalnya kelas 1 pelajarannya 5. Yang 3 ini paham, tapi yang 2 enggak paham. Ini enggak naik. Lah ini kan akhirnya kasihan. Padahal dia di dalam 3 mata pelajaran dia sudah paham, tapi gara-gara ada 2 pelajaran yang tidak paham, dia harus turun semuanya. Ini kan kasihan. Kemudian yang kedua juga mentalnya anak kadang-kadang down. Wah aku mudun baleni meneh. Itu sudah down. Karena inilah sehingga dia kadang-kadang kurang berhasil. Akhirnya kita kembalikan ke sistem semula. Ini untuk pondok putra. Kalau pondok putri memang kita terus bisa pakai sistem kelas dan mereka lebih rajin daripada anak laki-laki, ini sudah jelas. Jadi mereka tidak pernah gagal. Kalau yang anak-anak laki-laki ini kadang 5 pelajaran, 2 pelajarannya ngerti, 3 pelajarannya gagal. Akhirnya kalau menurut sistem kelas ini kan harus diturunkan kembali. Ini kan mereka jadi down. Padahal yang membuat orang berhasil itu bahagia. Kalau dia ngaji dengan rasa bahagia, dia berhasil. Ada cerita dari Habib Abdurrahman Fahmi Segaf. Itu pernah saya dengar di Solo itu ada orang dikirim ke Hadramut, ke Tarim. Di sana 4 tahun tidak bisa apa-apa, cuman bisanya Fatihah. Akhirnya dia malu sama orang tuanya karena dibiayai. Sudah 4 tahun dibiayai, tapi ternyata tidak bisa apa-apa. Waktu itu yang jadi mudir di Ribat Tarim Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Dia akhirnya ngadep sama Habib Abdullah, Beb saya mau pulang saja. Loh kenapa? Karena saya sudah 4 tahun ngaji, nyatanya tidak bisa apa-apa.
nanti saya malu sama orang-orang datang ke Tarim jauh-jauh ternyata tidak bisa apa-apa. Dan juga saya nggak enak sama orang tua saya, dibiayai banyak-banyak ternyata ya bodoh. Oh gitu, ya sudah, kalau kamu memang mau pulang ya tidak apa-apa. Lah ini sebentar saya tak ngambil sesuatu. Ternyata Habib ini, Habib Abdullah bin Umar ngambil surat 50 surat. Memang di Tarim, di Ribat itu kalau ada surat tidak dikasihkan kepada santri supaya tidak terganggu pelajarannya. Disimpan. Ini surat dari orang tuamu saya simpan, ada 50 surat. Karena kamu sekarang mau pulang, ya sudah ini tak kasihkan. Tak kasihkan kamu. Tapi saya minta tolong, apa Beb? Kamu baca mulai dari surat ini sampai 50 ini baca semua sekarang. Kemudian ceritakan sama saya. Dibaca satu persatu sampai khatam. Surat pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai 50, khatam. Ceritakan, dia ceritakan surat yang pertama isinya begini, surat kedua isinya begini, sampai 50 surat, ceritakan semua. Kata Habib Abdullah, kamu itu cerdas loh, pinter, enggak bodoh. Loh kok bisa, Beb? Nyatanya 50 bisa kamu ceritakan. Kamu baca cuma sekali, kamu bisa cerita. Berarti kamu pinter, enggak bodoh. Iya ya, saya berarti enggak bodoh ya. Saya pinter. Nah terus apa sebabnya? Karena kamu kalau waktu membaca surat itu kamu bahagia, hatimu senang, sehingga sekali kamu baca hafal. Lah sedangkan kamu ketika ngaji, kamu tidak senang, sehingga kamu jadi tidak apa. Oleh karena itu di sini saya bikin sistem bukan kelas supaya anak-anak itu bahagia, senang dalam belajar, tidak tertekan dengan kelas. Kalau ada kelas 1, kelas 2, wah saya kalah dengan ini, kadang-kadang tertekan. Sudah mau naik ternyata pelajarannya tidak bisa turun lagi, tertekan. Sampai ada yang bosan saya tuh, bosan ngaji bosan. Saya malu saya, teman saya cilik-cilik, ya ini karena laporan-laporan seperti itu, akhirnya kita kembalikan ke sistem semula. Jadi kita tidak bikin sistem kelas lagi, kita bikin sistem pokoknya paham, ganti kitab, paham, ganti kitab sampai nanti semua rencana kitab yang akan dipelajari di sini, baik itu mata pelajaran fikih, nahwu, shorof, lugha, tajwid, sirah, semuanya sudah terbaca dan difahami. Maka silakan boleh keluar dari sini dengan senang hati, dengan bahagia, dengan hati yang bahagia, paham semua. Karena pada intinya kan ilmu itu difahami. Apa artinya lulus tapi tidak paham? Buat apa lulus tapi tidak paham? Karena apa? Karena 5 pelajaran, 4 pelajarannya ini bagus. Lah 1 ini tidak bisa, tetap naik karena 4 pelajaran bagus. Naik, padahal ini tidak bisa yang terakhir. Nanti di kelas berikutnya tambah tidak bisa lagi. Kelas berikutnya tambah tidak bisa lagi. Lulus, dia sebetulnya belum paham pelajaran 1 ini. Ini kelemahan dari sistem kelas. Makanya saya tidak mau ini kayak gini. Saya kepinginnya semua pelajaran, mata pelajaran harus paham semua. Itu harus dilakukan dengan senang hati, dengan bahagia. Tadi sudah kita tampilkan. Kalau untuk putri yang kami ajar, yang saya sendiri yang ajar, itu Jurumiyah, Mutamimah, sama Alfiyah. Itu saya sendiri yang ajar. Dan alhamdulillah tadi sudah tampilkan kepada orang tua wali bagaimana apalan-apalan mereka. Mulai dari apalan Alfiyah, apalan Mutamimah, bacaan ya. Kalau Mutamimah itu bacaan.
Jadi yang saya terapkan sistem mereka yang harus baca, saya tinggal nerangkan. Jadi tidak seperti dulu, kalau zaman dulu itu kita yang baca, disemak, dimaknani, terus ujian, saya enggak. Mereka yang harus cari makna, mereka yang harus baca, saya tinggal menerangkan. Jadi dilatih untuk bisa membaca kitab. Keluar dari sini bisa membaca dan maknani. Jadi bukan hanya menjadi pendengar setia. Kalau di Junumiyah dikenalkan i'rab, difahamkan betul-betul cara-cara bacanya. Itu untuk putri, untuk putra saya hanya nyemak bacaan Ihya sama ngajar Fathul Mu'in. Apalagi yang saya tafsir. Oh ya, setiap pagi di sini tafsir Jalalain ba'da subuh sampai jam berapa? Jam 6. Khusus untuk bulan Rajab kita baca Shahihul Bukhari, tapi kitabnya Tajridul Bukhari kita baca alhamdulillah sampai khatam kemarin. 1 bulan itu khatam kita baca, dan kalau ada yang penting-penting kita terangkan. Ada hadis-hadis yang kira-kira penting, ya semuanya penting, tapi ada yang berhubungan dengan ahwal hadas zaman, yang ada hubungannya dengan keadaan zaman ini kita terangkan. Itu sudah kita jalankan mulai dari zaman dahulu. Setiap bulan Rajab kita baca tafsir, kita baca Shahihul Bukhari. Kemudian juga perlu saya laporkan kepada wali santri kegiatan santri-santri tadi itu, supaya santri-santri alhamdulillah yang sudah, saya terima kasih banyak yang sudah percaya menitipkan putra-putrinya di pondok ini, semakin yakin bahwa insya Allah keluar dari tempat ini barokah daripada doa masyayikh, barokah doa dari guru-guru, barokah dari para habaib yang hadir, barokah dari guru-guru kita, dari para habaib yang ada di Tarim, para masyayikh yang di sana, yang juga dari Jawa, semua guru-guru kita semua, mudah-mudahan nanti anak putra putri panjenengan sedaya bisa lebih barokah lagi. Ini kita tampilkan, kita ceritakan supaya panjenengan semua semakin yakin, tidak ragu lagi di dalam menitipkan putranya di pondok pesantren Darul Mustafa dan Darul Quran Az-Zahra ini. Itu tujuannya yang paling penting. Di samping itu mudah-mudahan minta juga barokah doa, semoga pondok ini berkah ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, tidak akan pernah putus. Kita perbaiki terus, kita sempurnakan, dan insya Allah kami berusaha untuk membangunnya dengan sehalal-halalnya. Kami tidak akan biarkan satu butir pasir syubhat masuk di pondok ini. Jadi betul-betul saya pilih rizki yang halal untuk membangun pondok ini. Karena kita tahu beliau Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf sudah pernah berkali-kali berpesan, hati-hati kalau membangun pondok. Hati-hati karena apa? Karena kalau kecampur dengan hal-hal yang syubhat akan mengurangi keberkahan ilmu. Apa artinya? Pondokmu megah tapi barokahnya tidak ada. Buat apa? Pondoknya megah tapi dari hasil yang tidak benar, dari hasil yang kurang halal, akhirnya jadinya keberkahannya tidak ada. Roboh katanya, kata Habib Taufik, bisa roboh berkahnya. Mungkin kalau gedungnya ya tidak mungkin roboh karena kuat ya. Tapi keberkahannya akan hancur. Itu pesan dari beliau, saya pegang betul-betul, tidak akan saya masukkan di sini hal-hal yang sifatnya syubhat atau yang lain. Ya, kalaupun ada, tak buat WC, bukan untuk tempat ibadah, bukan untuk tempat untuk ngaji. Tempat ngaji, tempat ibadah, insya Allah akan kita bersihkan sebersih-bersihnya semampu kita. Makanya kita ingat lagi bagaimana ketika orang jahiliyah dulu membangun Ka'bah.
Ka'bah itu dulu pernah roboh ketika Nabi umur 35 di dalam sejarah. Itu di situ Ka'bahnya ini dibangun lagi. Tapi karena kekurangan dana, maka Ka'bahnya diperkecil, bukan malah dicarikan dana supaya Ka'bah itu tetap seperti semula, tidak. Tapi Ka'bahnya diperkecil karena mereka tahu ini gedung, ini bangunan barokah, tidak boleh dicampur dengan hal yang haram atau syubhat. Akhirnya dikecilkan dan bekasnya dikasih tanda namanya Hijr Ismail. Itu tanda kalau dulu Ka'bah itu besarnya sakmono. Cuman karena kekurangan dana dikecilkan. Sehingga kalau kita tawaf tidak boleh lewat situ, karena kalau lewat situ lewat dalam Ka'bah. Kalau tawaf harus di luarnya Hijr Ismail. Ini padahal masih jahiliyah, belum Islam. Waktu itu belum Islam, Nabi baru berusia 35 tahun, belum menerima wahyu. Itu aja orang jahiliyah tahu tentang keberkahan. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran pada kita semua, kalau kepingin barokah, bangunlah dengan harta yang paling halal. Insya Allah akan berkah. Ini dari guru kita Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf. Sehingga saya dari dulu sampai sekarang sangat menjaga hal itu. Ya, kemudian kepada titip juga dari orang tua, saya mohon untuk selalu jangan berhenti untuk mendukung anak-anaknya untuk ngaji. Karena apa? Satu cerita ini mudah-mudahan bisa membuat tergugah hati kita semua sebagai orang tua. Cerita ini dari Habib Novel Al-Idrus. Dulu pernah ngisi di sini. Saya masih ingat betul, ada orang menikah, kemudian setelah menikah beberapa bulan meninggal dunia. Nah, kemudian istrinya ini hamil sampai lahir, kemudian setelah umur 7 tahun, si anak ini mulai ngaji Quran, ngaji alif ba. Ketika anak ini ngaji alif ba, ada salah satu dari warga desa itu yang mimpi ketemu sama si rojul laki-laki yang menikah, yang meninggal dulu, bapaknya si yatim ini. Bapaknya yatim ini sudah 7 tahun yang lalu meninggal. Ditanya, bagaimana keadaanmu di alam barzah? Jawabnya dia, hari ini saya dibebaskan. Hari ini saya dibebaskan dari siksa. Jadi mulai dari masuk kuburan sampai kemarin itu saya disiksa terus. Ya maklum lah, saya memang banyak dosa. Molimo sudah saya lakukan semua. Sholat gak pernah, puasa apalagi. Semua dosa tak lakoni. Jadi dosaku terlalu banyak, aku disiksa mulai awal sampai kemarin. Hari ini saya bebas. Loh, sebabnya apa? Sebab anakku mulai ngaji alif ba. Gara-gara anakku ngaji itu, Allah berikan saya bebas dari azab. Kalau seumpama tidak diazab kan dapat kiriman pahala itu. Lah karena diazab ya pahalanya untuk menghapus dosa dulu. Coba bayangkan, baru alif ba saja itu bisa mengangkat siksa kubur. Bagaimana dengan belajar Al-Quran? Bagaimana dengan belajar Nahwu? Bagaimana dengan belajar SPG? Dan ilmu-ilmu yang lain. Betapa ruginya orang tua punya anak tidak ngaji. Ini rugi besar. Lebih baik tidak punya anak sekalian. Kalau punya anak tidak ngaji itu rugi. Apalagi orang tua sekarang lebih bangga anaknya bisa kirim uang daripada kirim pahala. Kalau anaknya kirim uang, satu desa dikasih tahu. Wah, anak saya Masya Allah sekarang sudah kerja di Saudi. Kirim saya, sak desa, kabari kabeh. Dia tidak bangga kalau anaknya bisa ngirim pahala. Kalau tahlil itu ila ruhi baru sampai. Kalau ngaji nggak perlu. Nggak perlu ila ruhi, pahalanya sampai sama orang tuanya. Begitu anak itu ngaji, pahala sampai. Begitu rugi orang tua punya anak, tapi anaknya nggak ngaji. Rugi besar. Oleh karena itu dukung. Kalau anak masih seneng ngaji, dukung. Jangan sekali-kali diberhentikan tengah jalan hanya gara-gara urusan ekonomi, jangan. Jangan khawatir, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan kalau memang kepepet-pepet, enggak usah bayar, enggak apa-apa. Asal anaknya ini masih semangat ngaji, jangan dicabut. Jangan dicabut, eman-eman, karena bisa ngirimi pahala besar buat Anda. Kenapa Anda harus putus? Kiriman-kiriman pahala banyak kok malah diputus. Kecuali kalau sudah anaknya sudah tidak mau ngaji, itu beda lagi. Itu sudah beda masalah. Anak masih mau ngaji, anak masih semangat. Jangan gara-gara masalah kecil, masalah ekonomi, masalah sampai anaknya disuruh wis leren le, wis rasa sing penting mampu pondok lah wis. Sing penting mampu pondok. Jangan malu, kalau memang tidak mampu kita bebaskan dari biaya. Asal jangan sang anak ini eman-eman kalau sampai dia masih semangat ngaji tapi disuruh pulang sudah kerja. Bantu bapak, bantu ibu, padahal bapaknya sehat. Bapaknya sehat, kuat, dempal ya. Kalau macul ya luar biasa. Kenapa kok sampai seperti itu? Eman ya. Ini satu cerita ini supaya kita termotivasi supaya orang tua, alhamdulillah anak kita kok seneng ngaji. Kalau tidak seneng ngaji, jangan sekali-kali merasa bahagia kecuali kalau anak ini sudah seneng ngaji lagi. Caranya aturke kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah tiap malam tahajud supaya anak-anak ini mau ngaji, seneng ngaji. Kalau masih belum bisa, carikan dokter spesialis, wali ini Gusti Allah. Bawa ke tempatnya aulia, suruh nyebul bun-bunane, suruh doain supaya seneng ngaji. Eman-eman loh, punya anak tidak seneng ngaji itu rugi besar. Untuk apa punya anak? Tidak usah punya anak lah kalau tidak seneng ngaji. Untuk apa punya anak tidak bisa ngirim pahala? Buat apa punya anak tidak ngirim pahala buat kita? Untuk apa? Cuman ngingoni tok bendino tapi kita tidak dapat pahala, rugi. Orang tua yang sangat bodoh itu kalau tidak tergerak hatinya untuk mendoakan anaknya biar seneng ngaji. Eman-eman. Susah ndak anak sisana wis. Kalau sampai anak kita itu tidak seneng ngaji, berikan, doakan. Kalau perlu, kalau tidak bisa, kalau didoakan masih belum bisa. Sudah tak dongakno Kiai berapa kali, berkali-kali pokoknya. Kesel aku, wano aku ndongakno anakku iki, anakku ngono iku. Ping piro? Baru 3 kali, 4 kali aja sudah wano. Syekh Abdul Qadir itu ndongakno orang itu sampai 70 kali baru diijabah. Padahal Sultanul Aulia itu butuh 70 kali doa baru diijabah. Apalagi kita wali murid. Orang wali Allah. Wali murid kata Habib Salim Masyatiri pernah bilang doaul walid yanfa walau ba'dakin. Dungane wong tua itu manfaat. Mungkin waktunya kadang-kadang masih butuh waktu yang lama. Walau ba'dakin, walaupun nanti. Dan kalau di dalam hadis dikatakan doaul walid li waladi ka doaun nabi li ummatihi. Dungane wong tua sama anak itu seperti dungane Kanjeng Nabi kepada umatnya. Saya mohon kepada seluruh wali yang memang kebetulan saat ini saya undang ya supaya mendukung anak-anaknya ya. Allah yarhamu, saya masih ingat bapak saya sendiri. Bapak itu dulu saya anak pertama, adik saya banyak. Saya kepingin meringankan beban bapak saya. Saya bilang, Pak, sudah salah satu adik saya biar ikut saya, biar tidak usah biayai. Biar tidak usah biayai saya aja biar dia ngaji sama saya. Malah bapak tidak terima kok, tidak usah. Anak saya sering ngaji, biarkan aja. Saya masih kuat biayai. Padahal saya tahu bapak saya itu orang tidak punya. Tapi dia tidak rela pahalanya kena saya. Kalau saya ngajar kan saya yang dapat pahala, dia tidak rela, nggak bisa. Biarkan dia ngaji. Biarkan dia ngaji, saya masih sanggup kok biayai. Itu semangatnya orang-orang zaman dahulu begitu. Semangat, kalau si anak masih semangat, ayo terus. Kalau nggak semangat, ayo didorong supaya semangat anaknya. Ya, didorong supaya anaknya semangat mencari ilmu, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir
Kalau masalah rezeki pasti akan dimudahkan karena Allah yang janji innallaha takafala li talibil ilmi biriksi. Sebenarnya Allah menjamin kemudahan rezeki bagi orang yang mau mencari ilmu. Jadi saya mohon memang pagi ini kita enggak mau bikin acara yang seperti biasanya. Kita bikin acara yang serahat-rahatnya. Ini acaranya anak-anak, ini acaranya siswa, ini acaranya santri, bukan acara ngaji. Ngaji harus bolak-balik, di mana-mana banyak pengajian. Ini acaranya santri, ya memang kita mengharap ada para habaib yang mau memberikan, tapi ndelalah mereka semua hari ini beliau-beliaunya tidak bisa hadir. Ya, yang penting mudah-mudahan doa beliau-beliaunya tetap kepada kita semua, sehingga ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak kepada tamu undangan dan wali santri, terutama wali santri. Saya ucapkan banyak terima kasih yang telah menitipkan putranya, mempercayakan putra-putrinya untuk ngaji di sini. Semoga kepercayaan panjenengan Allah Subhanahu wa taala ganti dengan pahala yang besar dari hasil ngajinya anak-anak panjenengan, dan juga mohon doanya semoga yang mengajar di sini semuanya diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi kemampuan, diberi kekuatan, kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, barokah daripada doa-doa panjenengan semua. Yang ngaji di sini semoga barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ma'akamal lutuf wal afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa penutup saya mohonkan Habib Ali bin Salim Assegaf.